Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang ringkasan keadaan sastra di era awal Islam. Teman-teman bisa menyimak video ini. Semoga materi yang ada di video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat menonton. Baiklah, dari ringkasan keadaan sastra di era awal Islam, yang pertama itu ada Nasr. Bahwa kita ketahui ya, Nasr itu adalah prosa. Jadi dari nas-nas atau teks-teks yang kita pelajari di era awal Islam, bahwa pengaruh jelas Islam itu dalam kehidupan masyarakat, dari perilaku mereka, moral mereka, dan mereka menjalani kehidupan bebas dari kekacauan, ketenangan dengan iman. Dan dalam terang kehidupan baru ini, bahwa prosa ini memiliki posisi yang bagus karena persetujuannya terhadap kehidupan serius yang diciptakannya oleh Islam ini. Nah, dari jenis yang terpenting dalam perkembangannya di era ini, salah satunya itu ada khutbah. Bahwa khutbah ini telah berkembang di era ini dan menempati posisi yang tinggi yang dulu ditempati oleh syair. Nah, pada masa jahiliyah. Nah, salah satu alasan terpenting untuk perkembangannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah pentingnya menyampaikan dakwah Islam dan dorongan untuk berjihad. Dan yang kedua itu ada pengaruh manusia dalam uslub Al-Quran dan hadis Nabi bersama dengan kepasihan dan retorika, atau bisa disebut dengan ilmu bahasa ya, seni bahasa yang terkenal lah pada masa era para awal Islamnya. Dan yang ketiga itu kebebasan yang diberikan Islam kepada manusia untuk mengekspresikan keinginan mereka yang sah. Dan yang keempat itu banyaknya perdebatan yang terjadi antara orang-orang mengenai beberapa masalah, misalnya politik, agama, dan terutama dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Dan yang kelima itu menjelaskan kebijakan khilafah dan metode hukum. Nah, dari situ bahwa kita ketahui karakteristik dari khutbah tersebut dari era awal Islam itu. Yang pertama itu ada bahwa khutbah ini tidak mengandung kata-kata asing atau kalimat yang panjang dan sajanya itu saja yang dibuat-buat, dan pemilihan maknanya dan ide yang baik. Terus dimulai dengan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah, sholawat atas Rasulnya, dan diakhiri dengan meminta ampun kepada Allah. Dan diambil dari lafaz-lafaz Al-Quran, hadis, dan uslub-uslubnya, dan mengandung sebagian ayat dan hadis atau kata-kata bijak dan peribahasa. Dan yang terakhir itu tujuannya beragam untuk politik, agama, dan sosial. Oke, selanjutnya itu ada ar-rasail atau surat. Bahwa kita ketahui ar-rasail atau surat itu di masa pra-Islam itu lemah, dan para penulis itu langkah atau jarang. Dan ketika Islam datang, itu mengangkat kedudukannya atau statusnya dan membuat salah satu kemampuannya merupakan sarana yang penting. Dan waktu itu jumlah penulis itu semakin bertambah. Nah, dari situlah salah satu tujuannya dari surat tersebut, yang pertama mengajak kepada Islam, dan yang kedua itu menyelenggarakan urusan pemerintahan dan politik, dan menulis perjanjian damai. Dan yang ketiga itu memberitahu para gubernur tentang hal-hal yang diperlukan. Dan di antara alasan meningkatnya dari surat tersebut, yang pertama meluasnya daerah Islam,
dan yang kedua banyaknya aktivitas, ketiga membangun kantor-kantor, dan yang keempat itu tersebarnya di berbagai negara Islam dan adanya berbagai macam penulis di dalamnya. Dan selanjutnya itu ada karakteristiknya. Jadi karakteristik dari surat tersebut yang pertama itu dimulai dengan bismillah dan pujian, kemudian salam, masuk ke tujuan surat, kemudian mendoakan orang yang disurati atau orang yang orang yang menerima surat tersebut, kemudian diberi salam. Dan selanjutnya itu bebas dari ekspresi pujian, dan yang ketiga itu masuk ke tujuan inti tanpa mukaddimah yang panjang, dan yang keempat itu tidak mengandung lafaz-lafaz yang asing, dan yang kelima maknanya itu mudah dipahami, dan yang terakhir itu kemuliaan dari tujuannya. Oke, selanjutnya pembahasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saudari Dwi Kurnianingsih. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Kurnianingsih. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang puisi. Bagian A, posisi Islam di dalam puisi. Islam menyerukan kebajikan dan melarang maksiat, sehingga menghentikan sikap kagum yang berlebihan dan mendukung puisi yang menyerukan kebenaran dan akhlak yang baik. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada kebijaksanaan atau hikmah dari puisi. Dan Rasulullah memanggil Hasan bin Thabit untuk sindiran musuh-musuh Islam. Dan dia berkata, puaskan mereka dan Jibril bersamamu. Sindiran Hasan tentang kaum musyrik membuatnya senang dan berkata, Hasan mendatangi mereka dan menyembuhkan mereka. Kemudian Rasulullah SAW memuji puisi Umayyah ibnu Abi al-Salti dan puisi Khonsah, dan Rasulullah meminta untuk mendengarkan lebih banyak lagi. Kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan Ka'ab ibnu Zuhair dengan sikap dinginnya saat menyanyikan atau membawakan puisi Banat As-Su'ad. Tetapi dia dihukum karena puisi yang menyerang Islam dan menyerukan keburukan dan menyebarkan korupsi di masyarakat. Dan Rasulullah SAW berkata, untuk salah satu perut kalian penuh dengan nanah, itu lebih baik baginya diisi dengan puisi. Singkatnya, Islam tidak melarang puisi yang sopan dan jujur, dan ini bukanlah alasan dari kurangnya puisi. Konon di era awal Islam, puisi atau syair banyak diucapkan, mengingat periode waktu yang singkat pada era ini. Tujuan puisi atau syair di era ini. Islam sangat ingin memastikan bahwa tujuan syair atau puisi sesuai dengan ajarannya, yaitu ajaran agama Islam. Sehingga puisi memperkenalkan tujuan-tujuan yang belum ada pada periode sebelumnya dan melestarikan tujuan-tujuan lama yang sudah ada pada periode sebelumnya, lalu menambahkannya sesuai dengan kebutuhan atau mengarahkannya sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran agama Islam. Nomor 1. Salah satu dari tujuan baru puisi pada era ini adalah puisi panggilan Islam. Tujuannya adalah untuk membela Islam serta panggilan kepada Tuhan atau panggilan kepada Allah. Poin-poinnya antara lain sebagai berikut. Yang A, para penyair muslim memuji Islam, memuji sahabat, memuji Rasulullah, serta para penerus Rasulullah SAW. Yang B, puisi menyerukan moral yang terhormat, memilih jalan yang lurus atau yang baik, serta berpikir tentang kerajaan, kebesaran, ataupun kekuasaan Allah dan menghindari kata-kata yang buruk. Yang C, puisi menghindari atau puisi mendesak jihad kaum musyrik tentang mati syahid di jalan Allah, serta
rekaman penaklukan yang telah dicapai oleh umat Islam dan kemenangan mereka di atas musuh-musuh mereka. Yang D. Puisi ini mewarisi para syuhada yang telah mengorbankan hidupnya untuk berjuang di jalan Allah. Yang E. Puisi ini menggambarkan alat perang serta lokasi perang tersebut. Adapun ciri-ciri dari syair atau puisi pada era ini antara lain sebagai berikut. Yang A. Sebagian besar puisinya singkat serta tidak ada perkenalan yang panjang. Puisi ini dapat dikatakan saat memasuki pertempuran ataupun meninggalkan pertempuran. Yang B. Jika puisinya panjang, maka puisi tersebut menggambarkan pertempuran serta rangkaman peristiwa pertempuran tersebut. Yang C. Puisi ini mewujudkan semangat religius yang kuat. Yang D. Adapun tokoh-tokoh yang terkenal adalah Hasan bin Sabit, Ka'ab ibnu Malik, kemudian Abdullah ibnu Rawahah. Yang nomor 2, adapun hal-hal lama itu adalah puisi pada era ini bertambah pada kekuatan serta berlimpahnya atau banyaknya puisi pada era ini. Poin-poinnya adalah sebagai berikut. Yang A. Puisi atau syair hikmah. Para penyairnya dipengaruhi oleh arahan Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi. Kemudian, pandangan yang mendalam tentang kehidupan dan alam semesta. Kemudian, pengetahuan tentang rahasia kebangkitan setelah kematian. Kemudian, hari perhitungan atau hisab, serta qada dan qadar. Yang B. Ratapan. Para penyair banyak meratapi kehilangannya para syuhada yang telah menjadi syuhada di dalam berjihad dan penaklukan Islam. Nomor 3. Adapun tujuan-tujuan yang diarahkan selaras atau sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai. Adapun poin-poinnya sebagai berikut. Yang A, yaitu al-wasfi atau deskripsi. Banyak menjelaskan hal-hal yang diperbolehkan dan menahan diri untuk menjelaskan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Contohnya, meminum khamar, perjudian, kemudian duduk-duduk atau meja mereka, kemudian peralatan-peralatan mereka, ataupun hal-hal yang lain dari mereka yang termasuk di dalam golongan hiburan yang terlarang. Yang B. Al-Ghazal. Islam menjadikannya suci, yang mana para penyair mendeskripsikan ciri-ciri dari perempuan yang mana jauh dari bertentangan dengan akhlak-akhlak yang bajik atau akhlak-akhlak yang baik. Yang C, yaitu kebanggaan. Islam melarang kesombongan yang palsu serta membual tentang silsilah. Yang D, pujian. Islam melarang pujian yang berlebihan dan pujian yang palsu. Yang E, sindiran. Islam melarang sindiran memalukan yang dapat menyebabkan orang tersebut malu serta dapat membuat permusuhan di antara orang-orang. Selanjutnya C, corak atau uslub dari syair. Corak atau uslub dari syair memiliki arti puisi dipengaruhi oleh makna Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia dan gayanya. Hal ini dipengaruhi pada 1. Makna dan gagasan yang sangat erat kaitannya tentang ketuhanan. Yang nomor 2, pengaturan ide. Nomor 3, munculnya istilah-istilah baru seperti puasa dan zakat, kemudian kafir dan mukmin,
dan lain sebagainya. Nomor 4, adanya kemudahan dan pengetatan metode. Yang nomor 5, adanya penggunaan gambar sastra yang berasal dari Al-Quran Karim dan hadis Nabi yang mulia. Yang nomor 6, didominasi oleh kasih sayang religius yang sangat kuat. Sekian presentasi ataupun penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.